Selamat malam, semua teman-teman khususnya adik-adik pelajar di seluruh dunia. Apa kabar? Kakak berharap semua adik-adik bisa semangat dan sehat walafiat. Izinkan kakak pada saat ini ingin share dengan satu topik yang tak kalah menantang dan sangat spektakuler. Judulnya adalah 5 konten dewasa yang layak ditonton oleh adik-adik seusia anak-anak dan pelajar. Apa itu? Wah, saya yakin nih adik-adik sudah mulai tertarik. Karena biasanya orang bilang kalau anak-anak dan adik-adik dilarang menonton konten dewasa. Perlu saya garis bawahi, dewasa di sini adalah dewasa dalam arti positif. Artinya dewasa cara berpikir, dewasa cara bertindak, dewasa cara berakhlak, dewasa cara berencana, dan dewasa cara mengelola situasi ya. Tentu kita beri batasan dulu. 5 konten dewasa yang ingin kakak anjurkan adik-adik ikuti adalah, dikasih batasan dulu. Kalau mau cari konten dewasa, jangan dimulai dengan klik adult content. Karena kalau udah adik-adik memilih dengan tulisan adult content atau dibaca adult content, pasti berbahaya. Sedangkan apabila kita memulai membiasakan diri menonton konten dewasa yang membuat kita dewasa, yang tidak berbau adult content, yang tidak berbau pornografi, yang tidak berbau porno aksi, yang tidak berbau ujaran kebencian, tentu akan menemukan kebahagiaan dan kedewasaan. Setuju adik-adik? Nah, pasti ada mulai greget nih, aduh, ngomong dong, 5 konten dewasa seperti apa sih yang dibilang oleh kakak brother Rudi ini? Ya. 1. Apapun agama kita, apapun kepercayaan dan keyakinan kita, konten dewasa yang paling layak adalah yang mendewasakan keimanan agama kita. Itu adalah salah satu konten nomor 1. Bisa kontennya berupa YouTube, kajian-kajian kitab suci, bisa berupa kajian-kajian lagu-lagu yang mendekatkan kita kepada Sang Pencipta, bisa kajian-kajian dan lagu-lagu dan narasi yang membuat kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Itu adalah konten yang paling mendewasakan iman kita. Setuju? Yang kedua, konten dewasa yang mendewasakan cara berpikir. Ingat adik-adik, kedewasaan cara berpikir tidak ditentukan apakah dia S1, S2, S3, D3, dan sebagainya. Kakak Brother Rudi sering bertemu dengan orang yang tidak pernah sekolah di masa dulu. Itu orang-orang tua kita, ya, kakek nenek kita dulu tidak pernah sekolah. Tetapi cara berpikir mereka lebih dewasa kalau kita ikuti dibanding para sarjana yang sudah duduk di bangku kuliah. Tentu ada rahasianya dong. Kenapa mereka memiliki cara berpikir yang ajaib? Tidak ada dikuliahin, tapi bisa tidak mau kalah dengan para sarjana. Kita tidak menyalahkan sarjana, karena saya juga sarjana. Tetapi kita bisa menemukan dalam kehidupan sehari-hari, jarang kita menemukan orang yang sudah sarjana, S1, S2, S3. Ada yang belum dewasa di dalam cara berpikir. Dalam kehidupan sehari-hari ya, bukan soal matematika, bukan soal sains. Orang bisa mendapatkan nilai tinggi di dalam bangku kuliah, nilai tinggi di dalam ijazah dan skripsi, namun ada kalanya orang itu tidak bernilai tinggi ketika dia adabnya yang dicek, cara berpikirnya untuk mengatasi masalah,
cara berpikir untuk keluar dari tekanan, cara berpikir untuk menyelesaikan konflik. Banyak yang gagal dan melupakan bahwa dia adalah sarjana, master, doktor, dan sebagainya. Salah satu ciri dari orang yang sering tidak dewasa cara berpikir adalah orang ini suka mengatakan dungu kepada orang lain. Semakin kita dewasa cara berpikir, kita akan malu menjelekkan orang lain. Kita akan malu untuk mendungu-dungukan orang lain. Kita harus sadar diri kita dulu yang kita perbaiki. Itu baru cara berpikir. Jadi konten yang baik untuk itu adalah biasakan mendengar narasi, orasi, kajian orang yang memiliki cara berpikir yang positif. Misalnya adalah testimoni orang-orang yang berhasil mengatasi masalah. Lewat buku-bukunya kita bisa beli, lewat bacaan, lewat kesaksian, lewat renungan yang dia bawa. Itu banyak. Bisa dicek ya. Misalnya kita bilang aja cek mengenai renungan orang yang berhasil mengatasi masalah. Pasti banyak. Jadi kita akan memiliki kedewasaan cara berpikir dengan cara belajar dari hikmat yang ada. Nah, yang ketiga, konten yang layak untuk kita pelajari dan kita sering nikmati adalah konten dewasa yang mendewasakan wawasan mental dan emosi. Ini penting sekali. Sering sekali orang-orang melupakan dan tidak menyiapkan diri untuk menghadapi situasi sulit, sehingga sewaktu-waktu emosinya yang menunjukkan dirinya tidak matang, dirinya tidak siap menghadapi konflik dan tekanan, dirinya tidak siap menghadapi kenyataan, sehingga orang bisa meledak dalam kemarahan. Contoh ciri-ciri orang yang tidak dewasa emosi adalah dia suka mengatakan, jangan nasihati aku. Aku tidak butuh nasihat. Itu adalah contoh orang yang tidak mau dan tidak dewasa emosinya. Kalau kita ingin dewasa emosi kita, biasakan diri kita untuk mengikuti kajian-kajian yang mengkritisi kelemahan kita. Biasakan diri kita untuk bertanya kepada orang yang lebih tua dari kita. Nasihat-nasihatnya akan bisa menjadi guru yang baik bagi kita. Kita bisa membaca dari petualangan-petualangan orang yang menang dalam hal emosi. Sebagai contoh, berbahaya apabila kita tidak menang dalam emosi adalah peristiwa kriminal pertama di dunia adalah Kain membunuh Habel, adiknya. Itu dimulai dari emosi Kain yang menumpuk, yang membara, yang tidak dapat terkendali lagi, menjadi kebencian, yang menjadi kedendaman akibat dia merasa tertolak, akibat dia merasa tidak diperhatikan Tuhan. Sehingga dia begitu marah, cemburu, iri, dengki, dan bercampur menjadi emosi yang meledak bagaikan gunung meletus yang tak dapat lagi dikendalikan. Kita belajar dari situ untuk tidak seperti Kain. Kita belajar menjadi orang yang bisa mengendalikan emosi kita. Suatu saat pernah ada dalam satu ruangan, saya mengajak diskusi beberapa orang dengan pertanyaan yang sulit. Apa pertanyaannya? Saya bilang gini, menurut teman-teman, setiap kita kan punya emosi ya. Emosi dalam hal kemarahan atau emosi dalam hal rasa tertekan atau rasa kecewa. Nah, saya bilang, dalam hal ini, mana lebih baik? Apakah emosi itu kita pendam, tahan, atau salurkan? Nah, banyak yang bingung. Mereka bilang, bingung juga ya. Kadangkala kita ingin menyalurkan atau membuat emosi itu jangan seperti gunung berapi yang meletus. Kita mencoba menyalurkan, tapi kadang-kadang timingnya atau orang yang mau kita salurkan itu tidak siap. Atau kita yang lagi tidak siap. Memang perlu waktu, makanya indah pada waktunya. Kita perlu cari waktu timing yang pas untuk menyalurkan. Unek-unek dan emosi itu perlu disalurkan. Kalau kita membiasakan menahan, itu sama dengan memendam magma dalam emosi kita. Magma yang terpendam suatu saat akan muncul ke permukaan, seperti gunung meletus
yang tak terkendali. Banyak orang yang sudah menjadi korban di dalamnya. Dia menyesal, tetapi nasi sudah menjadi bubur. Kejadian fatal bisa terjadi akibat emosi. Alangkah baiknya kita belajar untuk menjadi orang yang menundukkan dan mengendalikan emosi kita. Kita membutuhkan teman. Kita membutuhkan orang yang bisa menerima kita, mendengarkan kita. Kita butuh komunitas. Yang bisa menyalurkan kita kalau memiliki emosi adalah cari komunitas yang mendewasakan emosi kita. Komunitas tersebut bisa berupa orang-orang yang kita percaya, siap mendengarkan kita, dan kita harus siap ditegur apabila kita salah. Kita harus siap untuk diarahkan bagaimana untuk memperbaiki emosi kita. Jangan sekali-kali pernah mengatakan, aku tidak butuh nasihat orang lain. Aku sudah dewasa, biarkan aku sendiri. Karena tidak baik manusia itu seorang diri saja. Kita butuh penolong. Penolong itu bukan hanya pasangan hidup. Penolong juga bisa dalam bentuk menolong kita untuk mengendalikan diri, mengarahkan kita kepada kebaikan. Yang keempat, kita akan belajar konten dewasa. Yang bagaimana? Yang mendewasakan cara kita berencana. Kalau kita ngomong berencana, banyak teman-teman orang yang memiliki rencana yang macam-macam. Dia bisa bikin planning, dia bisa bikin resolusi, dia bisa bikin dream book dan sebagainya. Tetapi kita membutuhkan juga konten-konten yang mengarahkan kita kepada dreaming yang sehat, dreaming yang benar-benar membawa kita kepada rencana yang matang, rencana yang baik. Kita bisa mengikuti beberapa film-film yang baik yang mengarahkan kita untuk belajar dari kesalahan. Banyak hal yang perlu kita perbaiki. Jangan sampai kita salah dalam merencanakan. Yang terakhir adalah konten dewasa yang layak kita tonton atau kita baca. Adalah konten yang mendewasakan kita untuk menerima kenyataan. Banyak hal yang membuat kita belajar dari setiap kejadian dan berita yang membuat kita belajar menerima kenyataan. Tidak semuanya yang kita inginkan akan terwujud, tergantung Tuhan yang berkehendak. Amin. Selamat membaca dan mencari konten dewasa yang layak. Maju.